Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata akan mempresentasikan proyek kasus 2 kami. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Iwayan Widya Saras Darmawan dengan akhiran NIM 025. Saya Nela Rina dengan NIM akhir 001. Saya Surapil Diarta dengan akhiran NIM 006. Saya Igusti Aisyah Pramesti Maharani dengan NIM akhiran 009. Saya Ibu Tuhaika Saputra dengan NIM akhir 114. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai ke pembahasannya. Adapun yang melatar belakangi kami, yaitu proses bahasa alami atau natural language processing, sangat bergantung pada analisis sintaksis untuk membedah struktur kalimat secara akurat. Nah, dalam bahasa Bali, terdapat keunikan pola sintaksis yang berbeda signifikan dengan bahasa Indonesia, khususnya pada penggunaan frasa preposisi sebagai predikat kalimat. Kasus identifikasi frasa preposisi ini menjadi sangat penting untuk diselesaikan karena melibatkan pemetaan antara struktur batin atau depth struktur dan struktur lahir surface struktur yang spesifik. Tetapan pemetaan ini krusial agar makna kalimat dapat dipahami sepenuhnya oleh sistem dan terhindar dari ambiguitas informasi yang muncul akibat perbedaan pola tata bahasa daerah tersebut. Nah, secara teknis, aturan tata bahasa ini direpresentasikan menggunakan konteks free grammar atau CFG, namun kompleksitasnya sering kali menghambat efisiensi sistem dalam aplikasi praktis. Nah, oleh karena itu, transformasi ke dalam Comsys Normal Form atau CNF menjadi prasyarat mutlak untuk menyederhanakan aturan melalui prinsip binarisasi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan SecondF sebagai solusi untuk memvalidasi kalimat bahasa Bali berpredikat frasa preposisi secara otomatis dan efisien sesuai dengan kaidah linguistik yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada pun 3 rumusan masalah yang muncul. Pertama, bagaimana merancang aturan produksi konten free grammar CFG yang mampu merepresentasikan pola kalimat bahasa Bali yang memuat frasa preposisional atau prepositional phrase. Kedua, bagaimana mentransformasikan aturan CFG tersebut menjadi bentuk normal Chomsky Normal Form atau CNF. Ketiga, bagaimana implementasi algoritma Hooke-Younger-Casmi atau CYK dalam melakukan parsing dan validasi struktur kalimat bahasa Bali berdasarkan aturan yang telah dibentuk. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kami tetapkan tujuan berikut ini. Yang pertama, membangun aturan konteks free grammar itu CFG yang valid untuk memodelkan struktur kalimat bahasa Bali dengan fokus pada identifikasi pola predikat berupa frasa preposisional. Kedua, mentransformasikan aturan CFG yang telah dirancang ke dalam bentuk normal Chomsky Form itu CNF. Ketiga, mengimplementasikan algoritma Hooke-Younger-Casmi atau CYK ke dalam kode program untuk melakukan proses parsing atau penguraian guna memvalidasi kebenaran struktur kalimat bahasa Bali dan menentukan apakah kalimat tersebut diterima atau ditolak berdasarkan tata bahasa yang didefinisikan. Pembahasan pada proyek ini memiliki 5 batasan masalahnya. Di antaranya, pertama, proyek ini dibatasi pada kalimat bahasa Bali, di mana predikat yaitu P berupa frasa preposisi. Kedua, kalimat ini dibatasi pada 5 struktur utama, yaitu predikat subjek, predikat subjek pelengkap, YYK, yang mengharuskan seluruh aturan predikat subjek pelengkap keterangan dan predikat pelengkap subjek keterangan. Ketiga, algoritma yang digunakan untuk proses parsing menggunakan algoritma tata bahasa dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk normal Chomsky Form atau CNF. Keempat, validasi leksikal dibatasi pada daftar kata yang telah didefinisikan secara manual dalam kamus datanya, itu leksikon. Kelima, pengecekan hanya dilakukan terhadap kebenaran struktur tata bahasa tanpa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya dengan NIM 001 atas nama Nela Rina akan menjelaskan tentang set of production. Yang pertama, kita akan membahas tentang set of production dari CFG. Yang pertama ada aturan utama kalimat atau K, dan aturan ini akan mendefinisikan struktur kalimat yang mana kalimat harus memiliki predikat P dan subjek S, tetapi boleh ditambahkan elemen opsional pelengkap atau P dan keterangan K. Dengan aturan yakni K panah PS atau P plus S atau PS P atau P plus S ket atau PS P ket. Yang kedua ada aturan predikat dan frasa preposisi atau PP. Batasan kasus ini wajib berupa frasa preposisi atau PP. Selanjutnya PP akan diuraikan menjadi kata depan atau prep yang diikuti frasa nominal lokasi atau pelok. Dengan aturan P panah PP, PP panah prep dan pelok. Yang ketiga ada aturan subjek, pelengkap, dan keterangan, di mana subjek diarahkan ke frasa nomina subjek atau NPS, pelengkap dapat berupa frasa nomina atau NPP atau frasa bilangan atau nungpik, dan keterangan akan diarahkan ke frasa waktu atau NP-type, di mana S panah NPS, P panah NPP atau nungpik, dan panah NP-type. Yang selanjutnya ada aturan frasa lokasi atau NPL, di mana aturan ini digunakan untuk mengarahkan penyebutan tempat. Selain kata benda tunggal dan nama tempat, aturan ini juga bersifat rekursif untuk mengakomodasi penambahan kata petunjuk atau det atau kata sifat atau ADJ di belakang nama lokasi dengan aturan NP-log panah noun atau prop noun dan NP-log panah NP-log det atau NP-log ADJ. Yang kelima ada aturan frasa nomina subjek atau NPS, di mana aturan ini cukup kompleks karena mencakup kata benda, nama orang, atau kata ganti. Sifat rekursifnya memungkinkan penambahan gelar, latar ganti, atau petunjuk. Yang dimana aturannya adalah NPS panah noun atau prop noun atau pronoun, NPS panah det NPS atau NPS det atau NPS ADJ, dan NPS panah NPS noun atau NPS pronoun atau NPS prop noun. Selanjutnya ada aturan frasa pelengkap atau NPP dan frasa numeralia atau numpik, di mana NPP menangani pelengkap berupa benda, sementara numpik akan menangani penyebutan jumlah, baik angka tunggal maupun kombinasi angka dengan kata benda. Dengan aturan yakni NPP panah noun, NPP panah NPP noun atau NPP ADJ, numpe panah num, dan numpe panah numpe noun atau numpe num. Yang ketujuh, ada aturan frasa waktu atau NP-type, di mana aturan ini memungkinkan penggabungan dua kata keterangan waktu untuk memperjelas konteks, dengan aturan yakni NP-time panah noun time atau NP-time noun time.
Dan yang terakhir ada aturan lexical atau lexical rules, di mana aturan ini berfungsi untuk memetakan variabel non-terminal atau kategori kata langsung ke simbol terminal atau kosakata asli. Dalam sistem, direpresentasikan sebagai noun, panah kata benda, pronoun, panah proper underscore noun, pronoun, panah kata underscore ganti, prep, panah kata underscore preposisi, adj, panah kata underscore sifat, dat, panah determiner, num, panah numeralia, dan non-time, panah kata underscore benda underscore what. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke set of production CNF, di mana ada dua aturan produksi. Yang pertama yakni satu non-terminal, satu terminal yakni A panah A atau B atau C, dan yang kedua yakni satu non-terminal, kedua non-terminal atau A panah BC. Di mana yang pertama yakni ada eliminasi produk. Produk unit adalah aturan berbentuk A panah B atau satu non-terminal menurunkan satu non-terminal. Bentuk ini tidak efisien dan tidak memenuhi standar Chomsky Normal Form atau CNF yang mensyaratkan aturan berupa dua variabel atau panah BC. Contoh penerapannya yakni ada aturan P yang menurun ke PP karena PP memiliki turunan envelop, maka aturan diubah menjadi P panah prep envelop. Dan yang kedua yakni aturan S yang memiliki S panah NPS karena NPS memiliki turunan dat NPS, maka aturan disubstitusi menjadi S panah dat NPS. Yang kedua, memecah produksi panjang menggunakan simbol bantu. Sesuai batasan CNF, setiap ruas kanan aturan produksi maksimal hanya memiliki dua simbol non-terminal. Aturan yang memiliki 3 atau 4 simbol harus dipecah menggunakan simbol bantu, seperti X1, X2, X3, atau X4. Yang pertama ada transformasi pola 3 variabel, yakni pada kasus PS pel yang dimana simbol PS digabung menjadi X1, maka hasilnya yakni panah X1 pel dan X1 panah PS. Lalu kasus P pel S, yakni simbol P pel digabung menjadi X2, hasilnya yakni P panah X2S dan X2 panah P pel. Selanjutnya ada transformasi pola 4 variabel, yakni pada kasus PS pelket, yakni pasangan pertama ada PS menjadi X1, pasangan kedua pelket menjadi X3, maka hasil akhirnya yakni K panah X1, X3 dengan X1 panah PS dan X3 panah pelket. Lalu kasus kedua yakni P pel S-ket, yang dimana pasangan pertama yakni P pel menjadi X2 dan pasangan kedua S-ket menjadi X4, maka hasil akhirnya menjadi K panah X1 X3 di mana X1 panah PS dan X3 panah pelket. Lalu selanjutnya ada validasi produk terminal dan non-terminal campuran. Sesuai syarat CNF, aturan yang menentukan terminal harus terdiri sendiri, yakni A panah A. Dalam tata bahasa kami, tidak terdapat aturan campuran seperti A panah B tanda kutip C. Semua terminal sudah terpisah dengan baik. Contoh, noun panah kata underscore benda. Aturan seperti nplog panah nplog det sudah valid karena kedua simbol di ruas kanan adalah non-terminal. Selanjutnya kita akan membahas rincian aturan CNF. Yang pertama ada aturan kalimat dan simbol bantu dengan aturan K panah PS atau X1 pel atau X2S atau X1 X3 atau X2 X4 dengan X1 panah PS, X2 panah pel, X3 panah pelket, X4 panah S-ket. Lalu selanjutnya ada aturan frasa yang terdiri dari beberapa cara. Yang pertama yakni berprasa predikat dan prasa preposisi dengan P panah prep npelog dan PP panah prep npelog. Yang kedua ada subjek dan non-pras subjek, yang dimana aturannya adalah S panah kata benda, S panah proper noun, S panah kata ganti, S panah dat NPS atau NPS dat atau NPS ADJ atau NPS noun atau NPS pronoun atau NPS pronoun. NPS panah kata benda, NPS panah proper noun, NPS panah kata ganti, dan NPS panah dat NPS atau NPS dat atau NPS ADJ atau NPS noun atau NPS pronoun atau NPS pronoun. Selanjutnya ada pelengkap dan non-pres pelengkap, di mana pel panah kata benda, pel panah numeralia, pel panah NPPel ADJ, NPPel noun, numpe num, numpe noun, NPPel panah kata benda, dan NPPel panah NPPel ADJ atau NPPel noun. Yang selanjutnya ada numeral class, di mana numpe panah numeralia dan numpe panah numpe num atau numpe noun. Lalu ada non-class lokasi, di mana aturannya adalah NP log panah kata benda, NP log panah proper noun, NP log panah NP log ADJ atau NP log dat. Selanjutnya ada keterangan dan non-class waktu, di mana NP time panah benda waktu, NP time panah NP time non time, dan cut panah kata benda waktu serta cut panah NP time non. Dan yang terakhir yakni terminal, di mana noun panah kata benda, noun panah proper noun, pronoun panah kata ganti, NPJ panah kata sifat, num panah numeralia, prep panah kata preposisi, dat panah determiner, dan non-time panah benda waktu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pola kalimat beserta pola CFG dan CNF-nya. Dengan yang pertama yakni pola kalimat PS dengan kalimat range bertengah gusti murah. Dengan pola CFG yakni K panah PS, P panah PP, PP panah prep NPlog, prep panah ring, NPlog panah NPlog ADJ, NPlog panah noun, noun panah jabe, ADJ panah tengah. Lalu masuki S panah NPS, NPS panah NPS prop noun, NPS panah prop noun, dan prop noun panah gusti, serta prop noun panah murah. Lalu pola CNF-nya adalah K panah PS, P panah prep NPlog, prep panah ring, NPlog panah NPlog ADJ, NPlog panah jabe, ADJ panah tengah. Lalu masuk ke S panah PS prop noun, NPS panah gusti, dan prop noun panah murah. Pola kalimat yang kedua adalah PS pel dengan kalimat ring pura ento gusti murah pemangku.
Pola CFG-nya adalah K panah PS pel masuk ke P, yakni P panah PP, PP panah prep NP-log dengan prep panah ring, NP-log panah NP-log det, NP-log panah noun, noun panah pura, det panah entu. Lalu masuk ke S panah NPS, NPS panah NPS prop noun, NPS panah prop noun panah gusti, prop noun panah murah, pel panah NP-pel, NP-pel panah noun, dan noun panah pemangku. Lalu pola CNF-nya adalah K X1 pel dengan X1 panah PEPOS, lalu P panah prep NP-log, prep panah ring, NP-log panah NP-log det, lalu NP-log panah pura, det panah entu, lalu masuk ke S panah NPS prop noun, NPS panah gusti, noun panah murah, dan pel panah pemangku. Pola kalimat yang ketiga ada P pel S dengan kalimat di rumah entu liu anak gelem. Pola CFG-nya yakni K panah P pel S dengan P panah PP, PP panah prep NP-log, prep panah D, NP-log panah NP-log det dengan NP-log panah noun, lalu noun panah jumah dan det panah entu. Masuk ke pel yakni pel panah numpe panah num panah liu. Lalu ke S panah NPS, NPS panah NPS ADJ, NPS panah noun, noun panah anak, ADJ panah gelem. Lalu pola CNF-nya yakni K panah X2S dengan X2 panah PEPEL dengan P panah prep NP-log, prep panah D, NP-log panah NP-log det, NP-log panah jumah, det panah entu, pel panah liu, lalu masuk ke S panah NPS ADJ, NPS panah anak, DJ panah gelem. Selanjutnya pola kalimat yang keempat yakni S pelket dengan kalimat uli tegal, biune, atang, dan kuni. Pola CFG-nya yakni K panah PS pelket, lalu P panah PP, PP panah prep NP-log, prep panah uli, NP-log panah noun, noun panah tegal. Masuk ke S panah NPS, NPS panah NPS det, NPS panah noun, noun panah biu, det panah ne. Masuk ke pel panah numpe panah num panah atandan. Lalu masuk ke ket panah NP time panah noun time, dan noun time panah tuni. Lalu selanjutnya pola CNF-nya yakni ada K panah X1 X3 di mana X1 panah PS, yang selanjutnya P panah prep NP-log, panah uli, NP-log panah tegal. Masuk ke S panah NPS det, NPS panah biu, det panah ne. X3 panah ket, lalu pel panah atandan, panah tuni. Baiklah kalimat yang terakhir yakni P pel esket dengan kalimat di ingkele 5 jajane di bisanje. Dengan pola CFG yakni K panah P pel esket, P panah PP, lalu PP panah prep NP-log, prep panah D, NP-log panah noun, noun panah ingke, lalu masuk ke pel panah numpe panah num panah lelime, masuk ke S panah NPS, NPS panah NPS det, NPS panah noun, noun panah jaje, lalu masuk ke det panah ne, ket panah NP time panah NP time noun time, NP time panah noun time, lalu noun time panah nibi, dan noun time panah sanje. Lalu pola CNF-nya yakni K panah X2 X4 dengan X2 panah PEPEL, P panah prep NP-log, prep panah D, NP-log panah ingke, lalu masuk ke pel panah lelime, lalu masuk ke X4 panah esket di mana S panah NPS det, PS panah jaje, det panah ne, lalu masuk ke ket panah NP time non time panah DB, dan non time panah sanje. Dan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Hai, saya Sirapil Diarta dengan akhiran 004 akan melanjutkan terkait dengan implementasi dan bagaimana sih kita mengevaluasi dari sistem model yang telah dibuat. Nah, sebelumnya di sini kita menggunakan algoritma CEK dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu di-setup sebelumnya. Dan yang pertama, kita akan memerlukan suatu kamus data atau file yang akan menyimpan semua terminal yang akan digunakan nantinya. Nah, ini akan menjadi database dari sistem ini untuk mengecek apakah kata tersebut ada di dalam sistem ini. Nah, untuk kata tersebut disimpan di dalam folder alphabet, lalu ada beberapa file txt yang menjadi dasar atau kelompok dari kelas kata atau pola katanya, yang dimana kita coba buka. Di sini ada file adj.txt yang dimana ini adalah adjektif untuk kelas kata adjektif, dimana di sini dalam satu file itu akan ada beberapa kata yang dipisahkan dengan enter. Nah, kata-kata inilah yang menjadi database dari kelas kata adjektif, dan begitu juga seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pisahkan juga dalam implementasi program ini, yang dimana yang pertama untuk mengelut atau kita membaca apakah kata tersebut ada dalam database yang dibuat, itu kita setup terlebih dahulu di file general. Nah, selanjutnya untuk set of production dari CNF-nya itu kita setup di dalam file grammar, di mana disinilah kita akan membuat suatu pemrograman untuk menyimpan set of production yang telah kita analisis sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk dari algoritma CEK-nya tersebut itu ada di dalam file CEK process. Disinilah algoritma CEK dilakukan. Nah, untuk bagaimana sih UI atau tampilan atau hal yang akan dilihat dari sisi user, itu kita akan buat di dalam file main.py. Nah, disinilah file seluruh hal-hal yang akan tampil di user ini kita sisipkan di dalam file ini. Nah, untuk evaluasi itu di file terpisah, yaitu file evaluation. Nah, mungkin kita akan jelaskan terlebih dahulu mulai dari file general, yang dimana file general inilah yang menjadi hal yang pertama ketika user melakukan validasi kalimat apakah kalimat tersebut berpredikat frasa preposisi. Nah, dimana dalam file ini seluruh kata yang ada di dalam folder alphabet itu akan di-load dan dibaca berdasarkan setiap katanya dan dipisah berdasarkan enter. Nah, berdasarkan enter tersebutlah setiap kata diambil lalu dimasukkan ke dalam suatu variabel, yaitu variabel alfabet.
Nah, dalam variabel alfabet ini akan digunakan nanti ketika nanti kita akan ngecek apakah kata tersebut ada di dalam sistem ini. Nah, itu ada di function check alfabet. Nah, di function inilah yang akan ngecek setiap kata apakah kata yang ada dalam array tersebut terdapat di database dalam sistem ini. Nah, di mana ketika kata tersebut tidak ada di dalam variabel atau database di dalam sistem ini, maka sistem akan mencatat kata tersebut, lalu ketika ada yang memang tidak ada di dalam database, maka sistem akan menghentikannya lalu menampilkan error. Nah, selanjutnya untuk CNF-nya, di mana di sini kita mendefinisikannya di file grammar, yang di mana tentu dalam CNF kita definisikan terlebih dahulu ada non-terminalnya. Di sini didefinisikan di dalam satu array, supaya nanti memudahkan untuk mengeceknya. Lalu untuk set of production-nya itu disimpan di dalam tipe data dictionary, yang dimana ini akan memudahkan karena terdapat key dan juga value yang ada dalam key tersebut. Dan ini tentunya akan memudahkan ketika kita akan mencari non-terminal mana sih yang mengimplementasikan dari set of production tersebut. Dan untuk set of production-nya ini kita tulis seperti contoh di sini ada K, itu dapat menjadi PS. Di sini kita tulis tanpa spasi, yang dimana ini nantinya akan dicocokkan kembali dengan non-terminal apakah memang dari production ini ada di non-terminalnya. Nah, ini didefinisikan semuanya, dan jika terminal maka kita akan panggil saja dari file yang telah kita buat sebelumnya yaitu general, lalu kita panggil variabelnya yaitu contoh general kata benda. Di sini kita di set terlebih dahulu seluruh dari set of production-nya, lalu ada variabel start symbol, di mana start symbolnya tentunya yaitu kalimat, yaitu bersimbol K. Nah, di dalam file ini juga kita mendefinisikan satu function untuk mengecek apakah production yang ditemukan di CK-nya nantinya ada di dalam aturan yang telah kita buat. Nah, function inilah yang akan dipanggil nantinya, di mana ini akan memberikan apakah seluruh set of production yang dikirim dari parameter array itu ada di dalam production yang telah kita buat. Di mana di sini bisa dilihat production.get, apakah production dari setiap array yang dikirim itu ada di dalam production atau set of production yang telah dibuat. Nah, ketika ada, maka itu akan disimpan di dalam suatu list terlebih dahulu, dan list tersebut akan dikirimkan bahwa production dari non-terminal tersebut maupun terminal itu terdapat pada set of production di bagian mana. Nah, lalu untuk inti dari algoritma CK-nya dipisahkan juga di dalam folder CK proses, supaya ini memudahkan dalam maintenance nantinya ketika errornya di CK atau mengubah di algoritma CK, maka akan mengubah atau cukup mengubah di file CK proses saja. Nah, untuk inti dari CK proses itu ada di CK parse, di mana disinilah nanti function ini akan dipanggil. Ketika dipanggil, maka akan membutuhkan satu parameter yang dimana berisikan list kata yang sudah divalidasi. Nah, list kata yang sudah divalidasi ini adalah apakah kata-kata sudah ada di dalam database. Jika sudah ada, maka CK parse ini akan dipanggil. Nah, lalu CK akan membaca panjang dari array tersebut, array yang dikirim. Lalu, karena kita akan menampilkan sisi UI yang lebih modern dan juga untuk menampilkan tabel dari triangular tabelnya, maka kita akan membutuhkan atau mencetak tabelnya terlebih dahulu, di mana di sini sebelumnya disetup terlebih dahulu dengan memanggil function create table dengan panjang datanya. Di mana function ini kalau kita lihat di sini akan mengset tabel bertipkan 2 dimensi yang berisikan set kosong terlebih dahulu. Lalu kita set juga untuk back pointernya di sini digunakan nanti ketika parse tree maupun derivasinya nanti. Nah, lalu dilanjutkan kita akan mengecek terlebih dahulu setiap production yang ada, apakah dari setiap katanya itu ada di dalam production-nya. Nah, ketika ada, maka kita akan lanjutkan. Nah, di sini baru kita masuk ke proses inti dari CK-nya, di mana disinilah CK-nya diproses, di mana mulai dari paling bawah yaitu tingkat kata terlebih dahulu, baru nanti akan mendapatkan non-terminal yang terakhirnya, di mana kalau non-terminal terakhirnya adalah K, maka kalimat tersebut dinyatakan valid. Nah, kalau kita baca atau lihat di sini dalam code-nya, di mana di sini di code-nya di sini akan dibaca dan dibagi setiap kalimatnya menjadi beberapa bagian dan akan mengekspektasikan setiap kombinasinya. Nah, lalu kombinasi tersebut akan dipanggil dan dicocokkan di get combination. Nah, kalau kita lihat di sini akan menggabungkan dua string untuk mensimulasikan aturan CNF. Nah, di contoh ketika set A-nya itu adalah P dan set B adalah S, maka ketika dikombinasikan itu akan menjadi PS. Nah, hasil dari inilah nantinya akan dicek juga, di check production. Nah, dari hal tersebut, ketika ada di dalam production-nya atau hal tersebut ada di dalam aturan CNF-nya, maka kita akan update tabelnya dan kita akan catat hal tersebut untuk memudahkan nanti ketika parse tree maupun derivasi. Nah, lalu di CK proses ini juga kita mendefinisikan beberapa fungsi lain, yaitu ada isValid sentence, yang dimana ini adalah mengecek apakah kalimat tersebut valid. Nah, ada beberapa fungsi lain yang digunakan untuk visualisasi seperti build parse tree, di mana di sini akan memudahkan nanti ketika menampilkan parse tree dari sisi usernya nanti. Di sini akan disetup beberapa hal yang diperlukan dalam parse tree-nya. Lalu ada juga untuk ngecek pattern atau pola kalimat yang terbentuk. Di sini ada fungsinya juga, di mana di sini akan dicek pola kalimat apa sih yang didapatkan dari hasil parsing algoritma CK berdasarkan kalimat yang telah diinputkan sebelumnya.
Nah, lalu di sini ada beberapa fungsi lain seperti derivation step. Nah, di sini akan mendefinisikan atau menyimpan langkah-langkah derivasinya dari hasil pastinya. Nah, itulah untuk bagian-bagian dari file yang bagian-bagian atau function-function yang ada di CEK proses, di mana ini adalah file yang berisikan algoritma dari CEK-nya, di mana menggunakan bottom up CEK dan akan ditampilkan di triangular tabel. Nah, selanjutnya mungkin kita akan beranjak ke main PY atau main programnya, di mana ini adalah program yang akan di-run atau dilihat dari sisi user. Nah, mungkin ketika menjelaskan di sini akan lebih jelas, di mana nantinya dalam sistem itu akan menampilkan tentunya akan ada input, di mana user dapat menginputkan kalimat, lalu ada action button yang dapat men-trigger apakah kalimat tersebut akan dicek. Nah, di sini nama buttonnya check button. Nah, ketika check button itu ditekan, maka akan men-trigger. Nah, ketika dalam input itu sudah berisi, maka kita akan melakukan step by step sesuai dengan algoritma CEK-nya. Yang pertama kita cek dulu alfabetnya dengan mengambil general check alfabet. Jadi kita cek dulu apakah katanya itu ada di dalam database di dalam sistem ini. Nah, setelah itu baru kita lanjut untuk melakukan algoritma CEK-nya dengan mengambil CEK parse. Lalu lanjut, di sini akan didefinisikan kembali beberapa hal yang nanti akan ditampilkan dalam sisi user. Nah, setelah semua didapat, maka di sini ada pengecekan untuk apakah kata tersebut valid. Nah, di sini dipanggil CEK process if valid sentence. Nah, di sini ketika valid, maka dari sisi UI akan menampilkan valid. Ketika tidak valid, maka dari sisi UI akan menampilkan error tidak valid. Nah, ada beberapa hal juga yang akan mendukung dari pernyataan valid dan tidak valid tersebut, yaitu ada sentence pattern dan juga parse tree-nya. Lalu untuk derivasi juga ditampilkan. Nah, jadi itulah action yang ada. Jadi action yang sebenarnya itu adalah action dari button-nya. Nah, ketika user menginputkan dan mengklik button tersebut, maka action dari algoritmanya akan dilakukan. Nah, selanjutnya bagaimana sih model yang telah dibuat ini dievaluasi? Nah, di mana kita menggunakan beberapa evaluasi, yang dimana yang pertama itu ada di file evaluation. Nah, di sini akan dibuat beberapa aturan yang menjadi dasar, yaitu kita akan mengecek apakah kalimat ini sudah benar berprasta preposisi sesuai dengan aturan CNF-nya, lalu apakah polanya juga sudah benar berdasarkan ekspektasi yang kita telah jabarkan sebelumnya. Nah, sebelumnya untuk data pengujian itu ada di evaluation dataset, di mana di sini ada file txt, yang dimana sudah ada formatnya juga, di mana untuk kata valid itu ada kategorinya. Lalu dari kategori tersebutlah dijabarkan kalimat-kalimatnya bahwa ekspektasinya kalimat ini adalah valid dan kalimatnya apa serta pola kalimat ekspektasinya apa. Nah, ketika pola kalimatnya tidak sesuai ekspektasinya, maka tentu kalimat itu belum valid untuk memenuhi ekspektasi dari program yang telah dibuat. Nah, ketika invalid, sini untuk cara penulisannya yaitu ada kategorinya, lalu invalid dipisahkan dengan tanda garis yang tegak, lalu ada kalimat invalidnya. Nah, lalu kalimat inilah yang akan dibaca di file evaluation, yaitu tepatnya di function load dataset. Dan untuk dataset, ketika datasetnya bukan di file tersebut, juga dapat mengirimkan parameter yang berbeda sesuai dengan file name-nya. Nah, evaluation ini akan di-run. Ketika di-run, maka akan memanggil method main-nya, dan dari method main ini akan memanggil function run evaluation. Coba kita lihat di sini dari run evaluation, maka akan meng-load dataset terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan tes dari kata-kata atau kalimat yang ada di dalam dataset tersebut. Kita panggil function test sentence-nya atau tes kalimatnya. Nah, dari sinilah dipanggil. Lalu di sini maka kalimat tersebut akan diuji apakah benar sesuai ekspektasi dan apakah benar dia valid atau invalid. Nah, semua akan dilakukan sesuai dengan aturan CEK dan CNF-nya. Nah, di sini CEK parse-nya dipanggil dan apakah dia valid atau tidak ini dicatat, dan ketika memang benar sesuai dengan apa yang diekspektasikan, maka itu akan dicatat valid, dan ketika tidak sesuai ekspektasi, maka itu dinyatakan sebagai fail atau gagal sistem model mendeteksi suatu kalimat. Nah, setelah semua dicatat, di sini ada metrik yang akan ditampilkan, yaitu kita akan menggunakan confusion metric. Nah, ketika ekspektasi dan aktual dan juga pattern-nya itu sesuai atau valid, maka true positif ditambah. Nah, ketika ekspektasinya tidak benar dan aktualnya tidak benar, maka itu true negatif. Dan ketika aktualnya itu benar, ekspektasinya salah dan pattern-nya itu salah, maka itu false positif. Dan ketika ekspektasinya itu benar, namun aktualnya itu salah, maka itu false negatif. Nah, dari confusion matrix inilah kita akan mendapatkan akurasi dan juga beberapa hal lainnya. Di sini ada di bagian calculate final metric. Nah, disinilah function inilah yang akan mendapatkan beberapa hal yang akan kita gunakan sebagai data, apakah model ini sudah layak untuk digunakan atau tidak, atau baik, atau apakah model ini sudah cukup baik dalam mendeteksi kalimat atau masih belum baik. Nah, di sini ada beberapa hal yang dicatat seperti akurasi, precision, lalu ada recall dari model ini, lalu ada F1 score-nya, dan di sini juga mencatat berapa sih average time-nya. Nah,
Di sini mungkin kita akan coba run dari untuk mengevaluasi apakah model yang dibuat sudah baik atau tidak. Nah, ketika di run, maka akan menampilkan evaluation datanya, dan di mana ini akan disimpan juga di dalam evaluation report.json. Nah, mungkin JSON ini dapat digunakan menjadi data untuk menganalisis apakah model ini sudah cukup baik, ataupun masih kurang baik. Nah, kalau dilihat berdasarkan kalimat yang ada di dalam dataset, di sini terdapat 88 kalimat, yang dimana dari kalimat ini terdapat 7 test case yang salah. Dimana seperti contoh di sini ada yang seharusnya itu adalah pola kalimatnya PS, namun actualnya itu ternyata dari sistem mendeteksi itu adalah PSPL. Nah, tentu ini masih gagal dari sistem mendeteksi atau memberikan pernyataan pola kalimatnya. Dan ada beberapa hal yang salah. Dan di sini didapatkan hasil akhirnya dari total tes yaitu 88 kalimat didapatkan akurasi 92% dan F1 skornya 93%. Nah, mungkin dari hal tersebutlah kita dapat mengevaluasi di mana masih terdapat ambiguitas terutama di dalam predikat, subjek, dan juga pelengkapnya. Seperti contoh di sini yang seharusnya adalah PS dideteksi PSPL, di mana tentunya itu terdapat kesalahan pada atau terdapat ambiguitas di dalam aturan CNF-nya. Lalu ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan evaluasi dari sistem model ini. Namun dapat dilihat bahwa dari beberapa contoh kalimat itu sudah didapatkan hasil yang cukup baik, dan beberapa evaluasi ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan implementasi dan bagaimana sih kita mengevaluasi dari sistem ini. Selanjutnya akan dilakukan demo program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Titania dengan pemikiran 049 akan mendemonstrasikan aplikasi untuk kami rancang. Berikut adalah tampilan UI jika user mengakses aplikasi kami. Pada bagian ini, user bisa menginputkan tag atau kalimat yang akan dianalisis, dan ini adalah button untuk analisis tulis. Kita mulai mendemokan dengan pola pertama, yaitu pola PS. Kita coba dengan contoh kalimat uli alas IGD. Setelah kita mengisi button analisis kalimat, akan muncul hasil analisisnya dengan semua kata dikenali dalam pokok. Lalu pada tokenisasi dengan setiap kata akan ditulis. Dan singular table C text yang bisa dilihat pada tampilan ini. Di bawahnya ada hasil analisis itu valid. Ini berarti kalimat itu tidak grammar dan stok kalimat sesuai dengan pola yang ditentukan. Di bawahnya ada tahun penurunan dan terlihat pola kalimat yang telah kita analisis, yaitu kalimat PS, di mana kalimat proporsional plus subjek. Lalu di sini ada langkah-langkah verifikasi, lalu analisis komponen kalimat, dan detail non-terminal di akhir. Kita lanjut untuk pola kedua, yaitu pola PSPL, di mana kita akan gunakan contoh kalimat mencari asumsi negatif. Seperti tadi akan terlihat analisisnya. Dan dalam analisis ini, yaitu valid, kalimat diterima oleh grammar dan struktur kalimat sesuai dengan pola yang ditemukan. Sesuai dengan pola kalimat itu, kalimat panah executable dan interpretasinya yaitu pola kompleks. Di mana dengan langkah-langkah seperti ini, analisis komponen yang terlihat, dan detail non-terminan di sel akhir. Kita lanjut ke pola ketiga, yaitu pola PPLS. Dengan contoh kalimat Train Banjar Motor Ikut. Seperti tadi, akan ada hasil analisisnya dan hasil pola kalimat yaitu valid, dan pola kalimatnya itu executable dengan interpretasi pola kompleks. Dengan langkah-langkah verifikasi seperti berikut, analisis komponen seperti berikut, dan detail non-terminar di sel akhir yaitu K dan executable. Selanjutnya kita coba ke pola keempat, yaitu pola PSPL dengan contoh kalimat Uli Tegal, Biune, Atan, dan Tuni. Pola seperti tadi akan teranalisis dengan baik dan muncul pola kalimatnya, serta kita bisa tahu dengan interpretasi pola kompleks. Pola seperti tadi akan ada langkah-langkah dari kalimat hingga X3 dan analisis komponen kalimat serta detail non-terminal di sel akhir. Kita bisa lanjut ke pola selanjutnya, yaitu PPLS dengan contoh kalimat di Bali Empul, Solas, dan Penedidi. Pola seperti sebelumnya akan terlihat hasil analisisnya dengan valid dan pola kalimatnya di mana K, mana X2 dan X4 dengan langkah-langkah verifikasi seperti berikut, hasil analisis komponen kalimat, dan detail non-terminal di akhir. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan menggunakan kalimat yang memiliki predikat di luar rasa preposisi. Ambil contoh kalimat menggunakan demen gatit yang ngajang lawar. Ketika hasil analisis keluar, semua kata memang dikenali dalam kamus. Namun, hasil analisisnya tidak valid karena kalimat ditolak oleh grammar dan struktur tidak sesuai dengan pola yang ditentukan. Terdapat detail non-terminal di akhir yaitu tidak ada karena tidak dapat menurunkan kalimat yang lengkap. Terakhir, kita akan mencoba menginput kalimat yang katanya tidak ada dalam kamus sistem. Kita coba Uli Jakarta Iwaya. Kan terlihat seperti ini ketika hasil analisis keluar. Kita tidak dikenal dalam kamus Jakarta karena kita memang tidak ada kata Jakarta dalam sistem. Lalu akan ada peringatan, silahkan tambahkan kata tersebut ke folder jika diperlukan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami.